Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi ya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan satu apapun. Baik, berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah Etika Profesi pada pertemuan ke-11. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali kalau minggu kemarin kita membahas tentang etika hacking ya. Nah, di sini juga masih meneruskan dari materi yang minggu kemarin. Hanya saja di sini saya langsung mencari sumbernya di internet ya. Sekaligus saya ingin menerapkan bagaimana etika kita ketika kita menggunakan file-file yang ada di internet ya. Jadi hari ini saya ngajar langsung ngambil dari internet ya. Dengan cara tidak saya download, tidak saya ubah sedikit pun ya, sehingga saya tidak mengurangi atau mengganti dari materi yang sudah orang buat di internet ya. Seperti kali ini saya akan membawakan materi ethical hacking, pola pikir hacker chapter 2 yang dibuat oleh Surya Yusra M.Com ya. Baik, langsung saja. Hacker ya, kemarin sudah kita jelaskan, sudah Bapak jelaskan, hacker itu orang yang menembus sebuah sistem keamanan ya untuk mendapatkan kepuasan materi ya, mungkin kepuasan hasrat ya, hasratnya ingin menguasai sistem tersebut ya, karena memang hacker ini sendiri kemarin sudah Bapak katakan kalau hacker ini tergolong programmer antusias ya. Jadi memang seorang hacker ini memang adalah seseorang yang memang gemar atau suka sekali dengan bahasa pemrograman ya. Jadi ketika ada sistem-sistem yang baru ya, sistem-sistem yang baru, dia ingin mengetahui bagaimana sistem itu bekerja, bagaimana sistem itu memproses sebuah datanya seperti apa ya. Jadi ya, ada kepuasan hasrat sendiri ya ketika hacker itu mampu untuk meretas atau masuk ke dalam sistem ini ya. Kemudian ada pujian ya. Jadi ada juga hacker itu yang melakukan kegiatan peretasannya, perusakan itu hanya hanya mengharapkan sebuah pujian dari orang lain karena dia mampu ya, mampu ke level yang paling tinggi, yaitu meretas ya, atau masuk sistem dari cara-cara yang tidak resmi ya. Kemudian ilmu pengetahuan, jadi sudah dijelaskan bahwasanya kalau seorang hacker itu rasa ingin tahunya itu kuat ya. Jadi ketika ada sistem yang baru, beliau senantiasa ingin mengetahui bagaimana sistem itu bekerja ya. Kemudian apa teknologi apa yang terbaru saat ini yang dimiliki oleh sistem tersebut ya. Dia ingin duluan untuk mengetahui. Kemudian balas dendam atau budi ya. Ada yang kemarin saya jelaskan ya, kasus Australia menyadap pembicaraan Presiden Republik Indonesia ya. Itu kan pada akhirnya kan menuai kecaman dari hacker-hacker di Indonesia. Makanya ada serangan balik dari hacker Indonesia memporak-porandakan seluruh website yang ada atau situs-situs yang ada di Australia ya, sehingga bisa dikatakan beberapa hari itu website
yang ada di Australia lumpuh total gara-gara penyerangan yang dilakukan oleh hacker-hacker yang berasal dari Indonesia, ya. Itu jelas motifnya adalah balas dendam, ya. Kemudian adakah yang dikatakan balas budi? Ya, mungkin ada. Jadi mungkin salah satunya adalah dia pengen memberikan informasi terkait dengan sistem yang orang itu miliki, ya. Apakah itu kekurangannya, kelemahannya, ya, sehingga si konsumen tadi bisa mengembangkan atau mempertahankan sistem informasi yang sudah dimilikinya, ya, berdasarkan dari informasi yang diberikan oleh hacker tadi, ya. Cerdas, pintar, dan cemerlang, ya. Seorang hacker itu harus memiliki kecerdasan, kepintaran, dan kecerdikan, ya. Sudah Bapak jelaskan kemarin juga bahwa seorang hacker itu pola pikirnya harus seperti orang bermain catur, ya. Jadi ketika berjalan satu langkah itu harus memikirkan nanti kira-kira apa, bagaimana respon lawan, bagaimana langkah lawan akan diambil, ya. Itu seperti itu kurang lebih pola pikir hacker. Jadi hacker itu harus bisa 1 sampai 2 sampai 3 langkah ke depan berpikirnya dibanding seorang programmer itu sendiri, ya. Ada dilema dalam kehidupan kita, ya. Barang murah, ya, itu sudah pasti tidak aman, ya. Barang bagus juga bukan berarti aman, ya. Semakin mudah apakah semakin aman? Itu tidak mungkin, ya. Nah, ketika kita memiliki rasa kepuasan, ya, berarti sistem itu sudah dirasa cukup untuk dari segi keamanannya. Sikap positif yang dimiliki seorang hacker, ya. Pertama, nih, rasa ingin tahu. Ya, seorang hacker itu pasti memiliki rasa ingin tahu yang kuat, ya. Kemudian mau belajar. Seorang hacker itu tidak pernah berhenti untuk belajar, ya. Belajar dan terus belajar, mengasah potensi yang ada di dalam dirinya, ya. Pantang menyerah. Jelas, seorang hacker itu harus memiliki jiwa yang gigih, ya. Ketika dia belajar mempelajari yang ini, kemudian ada kendala, dia mempelajari terus. Karena untuk meretas sebuah sistem itu nggak gampang. Kalau kalian belajar bahasa pemrograman, ya, itu aja membingungkan. Apalagi orang yang membuat orang yang mencoba untuk masuk ke dalam sistem tanpa menggunakan hak akses resmi, ya. Itu sudah pasti mereka harus mempelajari sistem itu kelemahannya di mana sehingga dia bisa masuk nih di celah itu, ya. Sabar, jelas harus sabar, ya. Kalau kalian yang sudah belajar pemrograman, ketika kalian melakukan mengetik coding program, ya, program itu kan sensitif. Kalau misalnya kurang atau salah tanda ininya aja, tanda penggunaan tandanya aja, titik, koma, atau dan lain sebagainya, itu bisa jadi yang di programnya tidak akan jalan, ya. Coding programnya tidak akan jalan, error dan lain sebagainya. Itu kalau kita tidak paham, ya, kita akan bingungan nyarinya, sehingga benar-benar menguras kesabaran, ya. Kemudian ada lagi rendah hati. Nah, seorang hacker itu tidak pernah
tidak pernah mengklaim bahwa dirinya itu seorang hacker, ya. Tidak ada yang mengakui kalau dia seorang hacker. Kenapa? Karena seorang hacker itu hanyalah seorang yang eh, programmer antusias, ya. Nah, eh, banyak orang yang lebih jago bahasa pemrogram dari segi pemrogramannya, ya, dari segi apa keahliannya, kemampuannya dalam melakukan peretasan, ya, atau hacker, ya. Jadi mereka tidak bisa untuk jumawa, ya, untuk sombong seperti itu. Jarang sekali seorang hacker itu bersifat sombong, ya. Karena apa? Karena hacker itu tidak berhenti tidak berhenti belajar. Nah, pada tahap belajarnya, ya, tidak jarang seorang hacker pasti berinteraksi dengan teman-teman satu komunitasnya, ya. Entah itu komunitas programmer, komunitas hacker, dan lain sebagainya, ya. Pasti mereka berinteraksi. Kalau seorang hacker tersebut, orang tersebut memiliki sifat sombong, ya, tinggi hati, ya, ini akan sulit dalam berkomunikasi, ya, dalam bergaul, ya. Makanya sikap positif dari seorang hacker itu pasti ada rendah hati, ya. Oke, selanjutnya ada ide cemerlang atau lihai. Nah, ini sikap positif, ya, karena saya katakan tadi kalau seorang hacker itu harus pola pikirnya kayak seperti main catur, ya. Jadi saya menggerakkan yang ini, nanti kira-kira lawan nanti apa yang mau digerakkan, kira-kira apa yang akan terjadi ketika saya mengambil langkah seperti ini, seperti itu, ya. Jadi harus ada ide-ide, harus pintar, ya, harus lincah dalam setiap tindakannya. Mau berbagi, ya, seorang hacker itu pasti tidak pernah eh, apa tidak pernah ilmunya tidak dibagi, pasti dibagi-bagi. Kenapa? Eh, karena memang sifatnya seperti itu seorang hacker, ya. Ilmunya didapat dari kebersamaan, maka dibagi juga eh, apa untuk orang banyak, ya, eh, terutama memang komunitasnya. Kemudian mengembangkan diri, iya, ini berhubungan sekali dengan yang mau belajar, ingin tahu, pantang menyerah, ya. Mengembangkan diri ini penting. Kenapa? Karena bahasa pemrograman itu sendiri, ya, setiap saat berubah, setiap saat itu mengalami kemajuan yang pesat, ya. Nah, kalau seorang hacker berhenti belajar ketika dia sudah bisa meretas satu sistem dan dia langsung merasa puas, dan lantas dia tidak ingin belajar lagi bahasa-bahasa pemrograman, ya, dia tidak terus menggali informasi, belajar dari mengumpulkan informasi, belajar lagi tentang bahasa pemrograman, suatu saat dia tidak akan lagi bisa melakukan kegiatan hackingnya, ya. Kenapa? Karena itu tadi, bahasa pemrograman itu terus berkembang sehingga menuntut seorang hacker juga harus belajar dan terus belajar, ya. Nah, tadi kalau dikatakan ada sifat positif, di hacker juga ada sikap negatif. Apa itu? Yang pertama merampas, ya. Merampas. Yang kedua menipu. Yang ketiga memanipulasi. Nah, menipu ini seperti apa? Ya, mungkin dia membuat sebuah tampilan yang sama persis dengan website yang ingin kita tuju, ya, padahal itu cuman palsu, ya. Kemudian memanipulasi. Maksudnya apa memanipulasi?
dia memberikan membuat sebuah perintah-perintah yang kita ini nih sering ya, kita misalkan yang kita lihat di website, di situs-situs tersebut, kita hanya mengisi formulir ya. Tapi ternyata di bahasa pemrogramannya kita itu dipaksa untuk menyetujui setiap apa yang dilakukan oleh hacker itu ya, terkait dengan informasi atau data pribadi yang kita miliki ya. Itu bisa memanipulasi. Kemudian menyerang privasi. Nah, menyerang privasi ini yaitu tadi ya, seperti data-data kita terekspos ya, dari nomor handphone, kemudian email ya, kemudian galeri-galeri foto dan lain sebagainya ya. Itu sisi sikap negatif seorang hacker. Mencuri ya, jelas mencuri. Mencuri itu memang peran sikap negatifnya dari seorang hacker. Memeras. Nah, sudah dicuri, data tadi sudah dicuri, kemudian diperas si korbannya. Karena dianggap data ini penting ya. Data ini memiliki nilai ya, memiliki harga, maka diperas ya. Kemudian licik. Nah, licik ini dia akan katakanlah selalu melakukan kejahatan tanpa harus diketahui orang lain ya. Cara-caranya banyak ya, bisa menipu, manipulasi, menyerang privasi dan lain sebagainya ya. Selanjutnya, nah, mari berpikir seperti mereka. Ketika dilihat seperti ini ya, ilustrasi yang seperti ini, apa yang kalian pikir? Apa? Satu rumah ini yang besar ini ya, hacker sudah pasti lebih satu langkah lebih maju, maling itu satu langkah lebih maju dari yang punya rumah ya. Mau secanggih apapun, si maling ya masih bisa untuk masuk ke rumah tersebut. Walaupun ya di rumah tersebut sudah ada sejumlah fasilitas ya. Ada sapam, ada hewan penjaga ya. Kemudian ada alarm juga di setiap pintu ya. Tidak kurang-kurang lagi ada CCTV. Tapi kenapa tetap kehilangan, kecurian? Karena apa? Karena itu tadi, maling ya itu sudah mempelajari dulu ya. Sudah mempelajari dulu dari situasi rumah, nih pemetaan ya. Jadi bahkan dia sudah punya blueprint dari rumah itu tadi. Ruang tidurnya di mana, ruang kamar mandinya di mana, ya. Dia sudah punya blueprintnya ini, ya. Ya. Jadi bahkan blueprint ini bisa ketahuan nih, ya. Screennya di mana, ya. Kabelnya menuju kemana-mana saja dia sudah tahu. Ya. Nah kalau hacker sudah informasinya sudah akurat seperti ini, maling kalau sudah punya informasi yang seakurat seperti ini, kemungkinan untuk berhasil itu 98%. Ya. Beda kalau dengan yang cuma maling jemuran ya. Maling jemuran itu dia cuma ada kesempatan, tidak ada niat. Kalau maling yang seperti ini sudah dipastikan dia punya niat ya. Sehingga dia cari nih ya sampai blueprint rumahnya pun dia punya ya, seperti itu. Cybercrime ya, seiring dengan perkembangan zaman banyak cara yang dilakukan dalam kejahatan di dunia maya atau cybercrime. Pengertian dari cybercrime itu sendiri adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama ya. Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet ya. Cybercrime ini didefinisikan sebagai
perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan ya teknologi internet. Tapi jangan takut, karena kejahatan jenis ini bisa meninggalkan jejak yang sangat membantu para penyidik. Ya, berikut ini ada pemaparan beberapa kasus yang terjadi di dalam dunia maya. Ya. Pertama, virus. Ya, jenis cybercrime itu yang pertama virus. Ya, penyebaran virus. Ternyata virus itu juga termasuk cybercrime. Virus dan worm mulai menyebar dengan cepat, membuat komputer kita itu cacat. Ya, membuat internet berhenti. Ya. Nah, kejahatan dunia maya, kata Markus, saat ini jauh lebih canggih. Ya. Nah, virus ini bisa membuat komputer itu lemot, ya. Internet juga berhenti, lemot, ya. Kemudian bisa juga mengambil seluruh data-data yang penting di dalam komputer kita, ya. Modus supaya tidak terdeteksi, berkompromi dengan banyak PC, mencuri banyak identitas dan uang sebanyak mungkin sebelum tertangkap. Ya. Nah, ini virus ini ternyata tidak hanya membuat lemot komputer kita, tapi juga bisa berkompromi dengan banyak PC untuk mencuri banyak identitas dan uang sebanyak mungkin sebelum tertangkap. Jadi, ya namanya data-data di komputer ya, bisa jadi itu data-data penting ya. Kemudian bisa juga data-data transaksi keuangan ya. Nah, kalau sudah ada data transaksi keuangan ya, maka dengan mudah bisa diteruskan untuk meretas sistem perbankannya ya, sehingga dapat dikeruk uangnya sebanyak mungkin ya. Nah, penanggulangannya seperti apa? Kita dapat menggunakan antivirus untuk mencegah virus masuk ke PC ya. Mungkin ada yang bertanya, Pak, bagaimana Pak caranya antivirus itu dibuat? Tidak sedikit ya. Yang membuat antivirus itu adalah pembuat virus itu sendiri ya. Jadi sebelum dia menjual produknya ya, dia bikin dulu virus, kemudian disebarkan ya. Nah, setelah virus itu menyebar, barulah dia jual penangkalnya ya. Bisa yang seperti itu ya. Artinya itu ada strategi dagang atau strategi bisnisnya sendiri ya. Selanjutnya spyware ya. Spyware sesuai dengan namanya, spy yang berarti memata-matai ya. Dan ware itu berarti program. Maka spyware yang masuk dalam kategori malicious software ini memang dibuat agar bisa memata-matai komputer yang kita gunakan. Ya, tentu saja sesuai dengan karakter dan sifat mata-mata. Semua yang dilakukan ya tanpa sepengetahuan si yang punya ya, setelah memperoleh data dari hasil monitoring, nantinya spyware yang akan melaporkan aktivitas yang terjadi pada PC tersebut, pada komputer itu sendiri ya, kepada pihak ketiga atau si pembuat spyware ya. Jadi intinya spyware ini adalah aplikasi ya, yang dibuat, program yang dibuat memang untuk memata-matai ya, yang menggunakan komputer tersebut ya. Memata-matai itu bukan cuma melihat siapa orang yang menggunakan, tapi juga merekam, merecord seluruh data dan informasi yang dilakukan di dalam komputer itu ya. Kemudian data itu dilaporkan ke pihak ketiga. Siapa pihak ketiganya? Orang yang punya aplikasi spyware tadi ya. Spyware awalnya tidak berbahaya karena tidak merusak data seperti halnya yang dilakukan oleh virus tadi ya, karena memang dia cuma memata-matai ya. Berbeda dengan virus atau worm, spyware tidak berkembang biak dan tidak menyebarkan diri ke PC lain dalam jaringan yang sama. Jadi spyware ini dia tidak
tidak nyebar ya, tidak nyebar ke komputer-komputer yang lain ya seperti virus, enggak, tapi dia hanya ketika ada orang yang menginstal program tersebut di komputer tersebut, itu ya, komputer itulah yang akan dimata-matai ya. Ini banyak sekali ditemukan di komputer-komputer umum ya nak, laboratorium ya, komputer lab ya, kemudian komputer di warnet ya, kemudian komputer di ya mungkin di tempat-tempat umum lah ya, yang memang bisa digunakan oleh banyak orang ya. Maka saya ingatkan, berhati-hatilah ketika kalian menggunakan komputer di tempat umum atau fasilitas umum ya. Tidak menutup kemungkinan satu dari diantaranya itu sudah dimasukkan atau sudah diinstal spyware ya. Jadi hati-hati dan kalau bisa dihindari ya. Modus perkembangan teknologi dan kecanggihan akal manusia, spyware yang semula hanya berwujud iklan atau banner, nah ini, dengan maksud untuk mendapatkan profit semata, sekarang berubah menjadi salah satu media yang merusak, bahkan cenderung yang merugikan. Nih nak ya, hati-hati kalau kalian menggunakan internet, ketika ada iklan yang harus diklik dulu baru hilang ya, diklik 1, 2, 3 kali bahkan berulang kali, hati-hati ya, hati-hati dengan iklan tersebut ya, bisa jadi itu sebuah spyware ya. Kita yang kita lihat di layar itu ya, hanya kita mengklik button silang untuk mengeluarkan iklan tadi. Bisa jadi ketika kita melakukan klik itu ya, algoritma yang ada di program tadi bukanlah untuk mengeluarkan iklan itu tadi, tapi melainkan menyetujui seluruh aktivitas yang dilakukan oleh program itu tadi tentang informasi yang kita miliki ya. Itulah bahayanya spyware tadi ya. Yang kita lihat apa, yang logika algoritmanya seperti logika codingnya atau logika programnya juga seperti apa, bisa berbeda itu ya. Hati-hati yang seperti itu. Kemudian penanggulangannya seperti apa? Jangan sembarangan menginstal sebuah software. Nah ini ya. Karena bisa jadi software tersebut terdapat spyware ya. Nah ini ya, kaum gratisan ya, mending gratisan itu hati-hati kalau misalnya mau menginstal sebuah software ya yang kalian dapat dari internet ya. Pastikan sumbernya terpercaya baru kalian download seperti itu ya. Selanjutnya ada typeware ya, difungsikan untuk mengarahkan pengunjung situs ke situs lain yang mereka kendaki. Oleh karena itu, adanya kecerobohan yang kita lakukan akan menyebabkan kerugian yang tidak sedikit. Apalagi jika kita menyangkut materi seperti melakukan sembarangan transaksi via internet dengan menggunakan kartu kredit atau sejenisnya. Nah, ini ya. Typeware ini kalau biasanya nih, kalau kita misalnya mau download biasanya klik ini terus malah diarahkan lagi ke situs-situs yang lain ya, dengan alasan untuk tidak mematikan link yang ada ya. Itu berhati-hati ya, kalau yang seperti itu bisa saja itu termasuk typeware ya. Nah, modus ini nomor rekening atau kartu kredit kita akan tercatat oleh mereka dan dikembalikan dan kembali dipergunakan untuk sebuah transaksi yang ilegal. Nah, ini akan berbahaya sekali ya. Jadi nomor rekening kita itu ya direcord ya, dan kartu kredit kita itu direcord oleh sistem itu ya. Kemudian nanti digunakan kembali oleh orang ketiga tadi yang menanamkan sebuah typeware itu tadi ya, untuk melakukan transaksi yang ilegal tentunya ya, dari berbagai sumber. Ini banyak sekali nih kasus yang ini, banyak sekali sudah banyak sekali sudah
terlacak dan banyak sekali sudah korban-korbannya ya. Kemudian apa penanggulangannya? Jangan sembarangan menggunakan kartu kredit dalam transaksi internet. Nah ya, karena bisa jadi nomor rekening kita disadap oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, sekali lagi, kalau mau pakai kartu kredit untuk transaksi internet, pastikan memang yang terpercaya ya. Jangan menggunakan transaksi m-banking, kartu kredit dan lain sebagainya ketika situs-situs tersebut kita sendiri masih ragu akan keabsahannya ya. Ada cyber sabotage and extortion ya. Nah, kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap satu data. Nah, ini kalau ini memang ditujukan memang untuk penyerangan sebuah sistem atau aplikasi ya. Program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet ya. Modusnya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan satu logik bom. Nah, virus komputer atau suatu program tertentu sehingga data program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Nah, jadi cyber sabotage and extortion ini ya ini virus ya, virus yang memang dibuat untuk merusak satu data ya, merusak sistem komputer itu sendiri, merusak jaringan komputer itu sendiri ya. Kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan satu logic bom. Nah ini kalau virus itu kan biasanya yang diserang itu adalah area Win32 ya. Nah itu kalau Win32 sudah kena ya, maka semuanya akan Windows-nya akan error ya. Nah penanggulangannya harus lebih ditingkatkan untuk security pada jaringan. Jadi ada fasilitas keamanan jaringan yang sesuai dengan ini apa namanya spyware ya, atau apa saya lupa. Nanti bisa dilihat lagi di komputer kalian masing-masing ya. Selanjutnya ada nih browser hijackers. Nah, browser kita dimasukkan secara paksa ke link tertentu dan memaksa kita masuk pada sebuah situs tertentu walaupun sebenarnya kita sudah benar-benar mengetik alamat domain situs yang kita tuju. Nah, ini ya. Jadi kita ini kalau ini saya sendiri belum pernah mengalami ya. Jadi ini kita mengetikkan sudah benar nih alamat situs yang kita mau ketik, yang kita mau tuju ya. Tapi ternyata yang diarahkan bukan ke situsnya, tapi ke situs yang ini tadi browser hijacker ini tadi ya. Nah, modus ini program browser yang kita pakai secara tidak langsung sudah dibajak dan diarahkan ke situs tertentu ya. Nah, ini penanggulangannya lebih waspada pada saat kita membuka link yang tidak dikenal pada browser ya. Jadi kita juga harus berhati-hati ketika kita berselancar di dunia maya ya. Kalau memang situs itu terlalu mengerikan ya, meragukan ya jangan dilanjutkan daripada nanti browser kita itu tersusupi oleh jenis browser hijackers ya seperti ini. Jadi kita ngetiknya apa malah diarahkannya kemana ya. Search hijackers adalah kontrol yang dilakukan sebuah search engine pada browser. Nah, modus ini bila salah menulis alamat, program biasanya menampilkan begitu banyak pop-up iklan yang tidak karuan. Nah, penanggulangannya jangan sembarangan membuka pop-up iklan yang tidak dikenal ya. Jadi pop-up iklan itu biasanya selalu di paling depan ya kalau kita browsing ya. Kalau kita browsing di internet ya. Biasanya pop-up itu selalu urutannya di paling atas ya. Itu hati-hati jangan langsung kalian klik. Kalian lihat dulu ya.
sumbernya dari mana ya. Apakah itu benar-benar sumber link resmi atau hanya baru sebatas iklan ya, seperti itu. Kemudian ada surveillance software. Nah, salah satu program yang berbahaya dengan cara mencatat kegiatan pada sebuah komputer, termasuk data penting, password, dan lain sebagainya. Nah, modus ini mengirim data setelah seseorang selesai melakukan aktivitasnya. Ya, nah ini juga bisa penanggulangannya dengan cara selalu hati-hati ketika ingin menginstal software. Ya, jangan sekali-sekali menginstal software yang tidak dikenal. Nah, ini bentuknya software, tapi software yang tidak kita kenal. Atau bisa jadi ketika kita download software tersebut, dia satu file di dalam software atau aplikasi yang kita download tadi. Sehingga ketika kita ekstrak aplikasi yang kita download tadi di dalam sistem kita, itu langsung aktif ya. Aktif dan langsung merecord dan melaporkan setiap waktu tertentu kepada orang lain ya, terkait dengan data-data atau record dari informasi yang kita lakukan di komputer itu. Contoh kasus yang pertama, 2 warga Indonesia berhasil bobol kartu kredit via online ya. Kejahatan dunia maya atau cybercrime memang tidak pernah ada habisnya. Kasus dunia maya ternyata tidak hanya menimpa Luna Maya saja. Contohnya lainnya berapa hari ini Polda Metro Jaya melalui Kasat Cybercrime Ajun Komisaris Besar Winston Tami berhasil meringkus dua orang kejahatan cybercrime. Kasus mereka yaitu membobol kartu kredit secara online milik perusahaan di luar negeri. Nah, kedua cracker ini bernama Adi dan Ari. Mereka berhasil merobos sistem perbankan perusahaan asing seperti Capital One USA, Cash Bank USA, dan JT Morgan Bank USA. Ya. Kemudian dibobol kartu kredit milik perusahaan ternama tersebut. Luar biasa sekali ya. Kemudian yang kedua, itu kasus yang kedua, Don Vanucci, usia 15 tahun, sudah melakukan suatu rangkaian serangan. Oh, ini dilakukan pada tahun 2000 ya, terhadap beberapa situs web komersil bertrafik tinggi. Dia dihukum tahanan kota di tempat tinggalnya di Montreal Quebec ya, tanggal 12 September 2021 selama 8 bulan dengan penjagaan terbuka, 1 tahun masa percobaan, pembatasan pemakaian internet, dan denda. Kerusakan ekonomi secara global sebagai akibat serangan-serangan itu diyakini mencapai 7,5 juta hingga 1,2 miliar dolar ya. Nah, menariknya ya, yang harus ditarik garis bawah ya. Kalau tindakan cybercrime ini penanggulangannya ya, walaupun sudah ditangkap tapi beda cara perlakuannya berbeda dengan kasus-kasus kejahatan yang lain ya. Beda dengan kasus orang maling ayam ya. Mungkin berbeda sekali karena kalau ini ya kasus-kasus cybercrime ini ya, mereka diisolasi, tidak boleh memiliki gadget atau mengakses internet ya, komputer atau gadget lah ya, selama mereka di penjara, ditahan ya. Dengan tujuan apa? Untuk memutuskan mata rantai dari komunikasi seorang hacker ya. Sekaligus mempersulit hacker itu untuk mengetahui perkembangan teknologi sekarang dan mendatang ya. Nah, ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan,
saya ada tugas ya. Kalau dari slide ini ada tugas. Buatlah sebuah karangan yang menceritakan tentang cybercrime dengan kriteria sebagai berikut ya. Jenis kejahatannya tergolong apa ya, motif kejahatannya itu seperti apa, bagaimana cara melakukannya ya, kerugian apa yang diakibatkan, kemudian cara pencegahannya seperti apa ya. Nah ini ditulis tangan ya, bukan ditulis tangan maksudnya diketik ya di dalam satu form ya, format Word ya, nanti dikirim ke WA ya. Nah bagi yang sudah melakukan mengumpulkan tugasnya atau latihannya, nanti langsung dikonfirmasi ke ke kolom komentar yang ada di bawah ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya perkuliahan hari ini ya. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaannya. Kalau memang ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan sampaikan di kolom komentar nanti ya. Mudah-mudahan ilmunya yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan mendatangkan pahala bagi kita semua ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.